Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjut ke materi urgensi berwirausaha. Namun sebelum masuk ke materi seperti biasa, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman, bicara soal urgensi berwirausaha, ini kita berorientasi pada kenapa sih anak KPI harus belajar kewirausahaan gitu. Ngapain sih harus belajar entrepreneur? Ada beberapa hal teman-teman yang perlu kita bahas ketika kita ingin mempelajari atau mendalami tentang kewirausahaan, terutama di prodi kita KPI. Bahwa perlu teman-teman ketahui juga salah satu lulusan KPI ini diharapkan dapat menjadi seorang pengusaha. Maka dari itu satu mata kuliah kita wajib adalah entrepreneur. Ada 5 urgensi kewirausahaan. Yang pertama adalah, kita langsung saja, ini dari buku Rusdiana ya. Nanti di akhir slide juga akan ada, di My Class juga sudah ada bukunya. Mengapa sih penting mempelajari kewirausahaan? Yang pertama, agar tidak terjebak dalam keinginan menjadi pekerja kantoran yang mengandalkan gaji bulanan. Kemudian yang kedua, banyak lulusan, kurang lapangan pekerjaan, persaingan semakin ketat. Nah, untuk yang nomor 1 teman-teman, ini yang terbaru ya, tahun 2021, kita bicara soal upah minimum provinsi atau UMP. Ini silahkan dicek teman-teman dari mana ya, ini per bulannya ya, 3 juta, 2 juta, 2 juta dan sekian ya. Ini salah satu kenapa sih kemudian kita diarahkan untuk menjadi seorang wirausaha ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ya, banyak lulusan tapi kurang lapangan pekerjaan, persaingan semakin ketat. Nah, ini salah satu berita di UMY tahun 2018 ya teman-teman, bicara soal lulusan UMY diharapkan tidak menambah angka pengangguran ya harapannya. Jadi kalau teman-teman udah lulus, apa sih salah satu yang teman-teman bisa lakukan ya? Salah satunya bisa berwirausaha. Nah, ini kalau kita lihat tadi ketika teman-teman lulus ya teman-teman, maka mungkin orang-orang yang sekarang di sebelah teman-teman itu menjadi saingan teman-teman ya. Misalkan sama-sama anak KPI ya, angkatan 2018, kuliahnya bareng, prodinya bareng, kemampuannya sama. Ya kalau di dalam dunia kerja, kalian bisa jadi saingan nih untuk masuk ke dalam satu perusahaan tertentu teman-teman. Tapi ketika berwirausaha, bisa jadi kalian berdua ini malah berkolaborasi membuat satu perusahaan seperti itu. Nah, KPI saja biasanya teman-teman meluluskan satu kali wisuda itu sekitar 71. Jadi kalau kalian satu, mungkin 70 yang lain adalah saingan teman-teman. Itu baru KPI saja, belum lagi satu universitas ya. Tadi UMY biasanya kadang-kadang satu kali wisuda saja teman-teman sekitar 1.200-an, kadang 500, kadang 900 ya. Tapi bayangkan kita ambil tengah-tengah lah ya, misalkan 1.000 saja. Satu kali wisuda, satu kali UMY itu wisudanya 4 kali, jadi 4.000 saingan. Nah kemudian sebelumnya ya, kemudian kita lihat di Jogja sebelumnya. Di Jogja, universitas terbaik di Jogja. Jadi tadi saingannya teman-teman kelas, kemudian kalian saingan lagi dengan satu universitas. Ini di Jogja, universitas terbaik ini 10 ya. Nanti mungkin teman-teman yang dari UGM, UNY, kita UMY udah nomor 3 ya. UNY, kemudian UII, dan lain-lain itu juga akan menjadi saingan teman-teman. Oh ya, sekali lagi ini sumber dari Google ya, tapi saya bukan bicara mengenai isi atau kontennya, tapi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa saingan kita di dalam dunia kerja itu banyak sekali. Nah di Jogja. Selanjutnya di Indonesia teman-teman, baru yang di Jogja tadi udah banyak, apalagi yang di Indonesia. Saingan kalian itu juga akan semakin banyak. Nanti kalian akan saingan dengan UI, ITB, Brawijaya di sini ya, ada TELU, Universitas Erlangga dan lain-lain. Itu baru di Indonesia. Belum lagi nanti kalau kalian ke yang selanjutnya di Asia Tenggara ya. Ada Nanyang, NTU, ada National University of Singapore, ada University Malaya dan lain-lain. Di dalam dunia kerja mereka semua juga akan menjadi saingan teman-teman. Itu baru se-Asia Tenggara, belum lagi nanti sedunia ya teman-teman. Harvard, Stanford dan lain-lain. Ya, itu semua menjadi saingan teman-teman. Maka dari itu
salah satu urgensi berwirausaha adalah tadi kita melihat bagaimana banyak sekali lulusan S1 teman-teman itu lulus bersama-sama, pekerjaannya lapangan pekerjaan sedikit. Akhirnya salah satu yang kita tanamkan adalah teman-teman harus mampu atau bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa penting mempelajari kewirausahaan? Yang ketiga adalah kompetisi tidak sehat dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang keempat, perlu bekal dan motivasi karena menjadi pengusaha itu tidak mudah. Dan yang terakhir, menjadi tidak bergantung dan dapat mensejahterakan orang lain. Kita kupas satu-satu. Yang kompetisi tidak sehat dalam mencari pekerjaan sudah bukan sesuatu yang asing lagi ya. Ini salah satu contoh berita tahun 2019 ya, rekrutmen pegawai BUMN syarat diskriminasi dan KKN, ini berita. Selanjutnya ada contohnya, nepotisme tidak ada, salah besar, dunia kerja sistem nepotisme. Walaupun tidak semua ya teman-teman, tapi ada juga loh hal-hal seperti ini terjadi. Selanjutnya ada juga, kompetisi tidak sehat dalam mencari pekerjaan. Tapi teman-teman perlu dibedakan ya, ada dua hal. Ada yang namanya KKN, memang benar-benar dia masuk karena kedekatan, atau ada juga yang networking. Teman-teman perlu bedakan ya. Bukan berarti kalau kita dapat informasi pekerjaan dari seseorang yang kita kenal itu KKN. Oh, tidak seperti itu. KKN itu biasanya mereka punya skill yang berbeda, tidak tahu sama sekali perusahaannya, kemudian tiba-tiba masuk dan dapat jabatan tertentu, itu namanya KKN. Tapi kalau networking itu beda teman-teman. Kalau networking itu kita kenal dengan orang sana, kita tetap masukin CV, kita tetap wawancara, kita tetap memiliki skill yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu namanya networking. Jadi perlu dibedakan ya, walaupun sebenarnya mungkin bisa jadi beda-beda tipis teman-teman. Tapi intinya adalah asalkan skill kita sudah mumpuni untuk masuk, berarti itu bukan KKN, seperti itu. Nah, selanjutnya bicara soal urgensi kewirausahaan. Kenapa sih kita mempelajari kewirausahaan di KPI? Yang keempat, perlu bekal dan motivasi. Karena menjadi pengusaha tidak mudah. Kalau kita ingat materi sebelumnya, seorang wirausaha itu harus mampu menghadapi resiko. Ini salah satu contohnya ya, pendiri Facebook. Ini kata dia, resiko yang paling besar adalah tidak mengambil resiko. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, strategi yang pasti akan gagal. Dan strategi yang pasti akan gagal adalah tidak mengambil resiko. Jadi nggak mau ngambil resiko, udah pasti gagal. Tapi kalau kalian mengambil resiko, berapapun kalian akan gagal, pasti ada sesuatu, atau kalau kita kan mengenalnya ada hikmah di balik musibah ya. Jadi kalau gagal pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil teman-teman. Selanjutnya bicara soal bekal dan motivasi, ini salah satu juga dari Jack Ma ya. If you don't give up, you still have a chance. Giving up is the greatest. Jadi kegagalan yang paling besar itu ya menyerah, seperti itu. Jadi harus berani mengambil resiko. Nah, untungnya kalau kita belajar barengan di kelas kan, sebanyak apapun kita gagal, kita masih barengan ya dengan teman-teman, sehingga motivasi kita itu juga semakin besar. Nah, selanjutnya ya, perlu bekal dan motivasi juga. Ini dari Bob Sadino ya. Setinggi apapun pangkat kita, kita tetap pegawai, tapi kalau usaha kita adalah yang punya usaha, teman-teman. Ya, yang kelima, urgensi berwirausaha adalah menjadi tidak bergantung dan dapat mensejahterakan orang lain. Ini salah satu contohnya ya. Ini alumni HIUM ya, teman-teman, yang punya rumah ori. Jadi ceritanya dia ingin mengajak keluarganya itu pindah, kalau tidak salah dia dari Sumatera ya. Kemudian dia ajak pindah dan dia membuat usaha rumah makan ini ya, rumah ori. Akhirnya sekarang keluarganya sudah semua bisa pindah dan dia bisa menghidupi keluarganya, seperti itu. Nah, selanjutnya, jadi ada 5 hal teman-teman, next, yang ketika kita bicara soal urgensi kewirausahaan, tadi kebalik ya. Yang pertama, agar tidak terjebak dalam keinginan menjadi pekerja kantoran. Sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman, namun akan lebih
salah satu yang bisa teman-teman lakukan seperti itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, banyak lulusan, kurang lapangan pekerjaan dan persaingan semakin ketat gitu. Kemudian yang ketiga, kompetisi tidak sehat kadang-kadang terjadi dalam mencari pekerjaan. Kemudian perlu bekal dan motivasi karena menjadi pengusaha tidak mudah, makanya kita belajar kewirausahaan. Dan terakhir, menjadikan kita tidak bergantung ya dan dapat mensejahterakan orang lain ketika kita bicara soal kewirausahaan. Nah, begitu teman-teman, materi hari ini semoga bermanfaat. Semoga 5 hal tadi juga semakin meningkatkan keinginan teman-teman ya, karena ternyata di prodi KPI ya, terutama kakak-kakak kelas sudah mulai banyak, bahkan yang sekarang masih di prodi saja juga sudah mulai berwirausaha untuk menambah-nambah tadi ya, jadi tidak 100% mengharapkan dari orang tua mereka. Bisa dicek di podcast KPI sambil promosi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.